memberikan intervensi kepada sasaran sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Contoh, Kementerian Kesehatan. Tadi Pak Menkes mengatakan, kami sudah memberikan sekian ratus ribu antropometri untuk di posyandu. Antropometri untuk apa? Mengukur, menimbang bayi supaya ukurannya benar, supaya timbangannya benar, supaya bisa dipantau tumbuh kembangnya, supaya kalau dia tidak naik berat badannya diberikan intervensi makanan tambahan. Ya, kalau turun berat badannya, menjadi prioritas untuk menjadi perhatian atau dirujuk ke puskesmas ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter, seperti itu. Contoh, di puskesmas diberikan seluruh USG untuk puskesmas supaya ibu-ibu hamil dapat dipantau kehamilannya dalam setiap kunjungan ke puskesmas dengan USG. Kemudian memberikan makanan tambahan, tadi saya sampaikan. Contoh ya, ini baru contoh saja. Untuk seluruh kabupaten kota sekarang, kecuali DKI yang tidak dapat karena sudah lebih ini, sama Bekasi yang tidak mengusulkan. Kabupaten lain, seluruh kabupaten kota sudah dapat bantuan dari pemerintah untuk makanan tambahan lokal. Makanannya bukan lagi biskuit yang diberikan seperti dulu, tapi diberikan makanan tambahan lokal yang isinya ada telur, sayur dan lain-lain yang tiap hari harus diganti-ganti. Ada lele, ada ikan mas, ikan lain-lain seperti itu, atau daging. Nah, itu dibantu oleh pemerintah kepada anak-anak yang gizi kurang atau tidak naik berat badannya. Kalau dia sudah bagus, pemerintah tidak membantu untuk itu, tapi memberikan edukasi, mendorong bagaimana memantau tumbuh kembangnya supaya dia tidak jatuh ke stunting dan lain-lain. Karena kalau sudah stunting sudah sulit untuk diperbaiki Bapak dan Ibu. Itu baru contoh. PUPR penyediaan air minum dan sanitasi di seluruh lokasi-lokasi prioritas stunting. Ya, jadi itu sudah tersedia. Cuma belum seluruh lokasi daerah terakses air minum sanitasi karena banyak keterbatasan. Ya, nah dukungan kalau ormas mau masuk di situ juga bisa masuk Bapak Ibu. Termasuk tadi PMT, bagaimana membantu pemerintah mengantar kepada sasaran seperti di Papua yang tidak tersampaikan, tidak sampai ke sasaran karena jauh lokasinya dan lain-lain. Nah sekarang pemerintah bekerja sama dengan TNI Polri, bagaimana supaya yang di Babinsa yang ada di lapangan berperan aktif untuk bersama-sama dengan posyandu, bergerak di posyandu, kemudian kalau ada keterbatasan mengantar makanan, membantu dan lain-lain seperti itu, dan termasuk dalam membantu penyediaan air minum dan sanitasi. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah dilibatkan. Mungkin Bapak melihatnya yang belum terlihat, tapi sebenarnya dan kita sudah memetakan Bapak Ibu di mana saja lokasi prioritas stunting, angka stuntingnya seperti apa, nama by name, orang anak-anak yang stunting, keluarganya di mana, alamatnya di mana, sudah ada. Kemudian kalau keluarga miskin diberikan bantuan Bapak Ibu oleh pemerintah, seperti itu. Selain PMT lokal tadi ya, ada bansos-bansos lain yang diberikan. Seperti itu Pak, selain edukasi-edukasi dan lain-lainnya kepada masyarakat yang bersifat langsung. Makasih. Terima kasih Wilfi. Demikian artinya kalau belum kedengaran, semua dari kita harus lebih terlibat ya. Karena memang Pak, mungkin gaungnya, saya sendiri Jakarta. Nama saya Cecil. Sudah banyak yang dibicarakan hari ini dan dari luar yang kita dengar. Kesimpulannya satu, program stunting ini jangan sampai stunting sebenarnya. Sebelum, jadi ibu menikah, wanita mau menikah pun sebenarnya sudah perlu diberikan vitamin. Beli sendiri, tapi yang penting edukasi. Karena vitamin apa yang bisa meningkatkan IQ kita. Terima kasih Om Sirat. Nah, jadi ini perlu gerakan nasional. Saya mengatakan saya setuju dengan Bapak yang dari NTT. Pemerintah 1 tahun dari sekarang, pertama dia perlu menentukan target. Target itu berarti yang bisa dicapai. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Nah, dari tadi pagi sampai sekarang Ibu bicara semua, kita ngomongnya stunting. Pak Menteri bilangnya harus dimulai dari ibu hamil, kalau bisa dari sebelum hamil, wanita menikah. Oke,
kita akan menyarankan ke pemerintah fokus ke ibu hamil sampai usia 2 tahun. Kita sapu se-Indonesia. Berarti 1 tahun 20 Oktober 2025 kita harus lihat berapa orang yang menerima manfaat ibu dari hamil, anak ibu menyusui, anaknya sendiri dan sampai usia 2 tahun. Berapa orang yang dari hari pertama sebenarnya sudah cukup gizinya. Makanya titik zero itu yang Bapak tadi bilang, monitoring itu perlu, jangan semuanya dikasih. Tidak ada titik awal, nggak bisa ketahuan. Pak Menteri tadi mengatakan setiap bulan ibu hamil diukur, atau setiap 3 bulan, bayi sampai 6 bulan pertama setiap bulan mesti ada ukurannya. Baru kita bisa tahu, dia naik, dia turun. Jangan sudah 2 tahun, ups, begitu ya kejadiannya. Jadi saya mengatakan ke Pak Sudrajat Jiwandono, ada 2 pengukuran tahun depan, 1 tahun legasinya pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Berapa orang penerima manfaat, berapa orang yang terangkat dari di bawah standar. Nah itu tadi kategorinya banyak itu menurut Pak Menteri. Sebelum stunting ada kurang makan, nggak naik naik timbangan, apapun itu harus ada laporannya Bu. Jangan yang nerima manfaat 20 juta tapi 15 juta itu sebenarnya nggak perlu, nggak tepat sasaran. Sebenarnya dari hari pertama dia bukan prioritas pemerintah, itu satu. Jadi pemerintah luar negeri semua akan melihatnya dari situ. Berapa orang yang terangkat dari di bawah kemiskinan, nggak usah sampai stunting, menjadi cukup standar gizi antara sampai usia 2 tahun. Saya ini menganjurkan begitu, yang lain lebih susah. Yang kedua, siapa yang melakukan? Ormas boleh, siapa belum, tapi ini keadaan luar biasa. Perlu ibu-ibu TNI dan polisi. Karena satu jalur komando bisa ada situation room dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota sampai ke bawah. Yang lain mau BKKBN segala bisa di bawah. Yang kosong ini sekarang di tengah, di bawah ada, di atas banyak. Yang di tengah monitoring segala, saya setuju dengan Bapak yang 20 tahun di NTT. Tidak ada pengukuran, nggak ada gunanya. Itu satu. Yang kedua, setelah ini ternyata di Indonesia stuntingnya berkurang dalam 2-3 tahun ke depan, Ibu Bapak, ini anak masuk sekolah 5 tahun lagi, 8 tahun lagi. Pendidikan kita naik enggak? Jangan-jangan dia lepas dari stunting Indonesia berkurang, di usia PAUD-nya plong, nggak ada yang ngawasin. Pendidikan sekolah kita, mau gurunya dibenerin apapun, hardware, softwarenya, otaknya anak-anak ini nggak siap. Jadi ini banyak Bapak Ibu, it's not easy. Jadi jangan bermimpi terlalu besar menurut saya. Saya senang dengan Ibu Miranti, teman baik soalnya. Ya, kita bekerja itu mesti ada target sasaran dan dimonitor, dan tidak hanya berat besar mimpi dan terlalu susah kita lepas. Aku boleh 2 menit ya? Boleh tambah nggak? Nggak boleh nggak apa-apa. Aku hanya mau cerita. Vietnam itu tahun 9, dia buka pintu Vietnam itu tahun 90-an. Di 90 berapa ada orang Lemhanas bertugas di kedutaan di sana. Pemerintah Vietnam itu waktu itu hanya bisa membuat roti Perancis itu loh Pak, baguette, karena mereka itu kan jajahan Perancis, nggak sempat kasih daging. Itu hanya supaya tidak lapar, dibagikan, nggak cepet basi itu Mbak Miranti, roti. Yang kedua, saya mau cerita di Singapura. Singapura itu tahun 65 itu siapa Kisor, siapa yang ekonom Singapura yang suka masuk YouTube yang sangat terkenal, dia cerita 65 Singapura itu negara paling miskin di dunia dan keluarganya imigran dari India yang paling miskin. Jadi ini orang paling miskin masuk di negara yang paling miskin pula. Waktu dia masuk TK atau SD, hari pertama
gurunya menyingkirkan, memilah. Makanya saya bilang mesti ada titik zero. Siapa yang kelihatannya perlu dikasih makan? Kisor ini terpilih. Kisor ini adalah utusan Singapura untuk PBB segala, menjadi profesor segala. Dia bilang, kalau saya tidak dikasih makan sama Lee Kuan Yew, tapi yang lain enggak, Mbak Devi. That's what I'm saying. Kita kemampuannya seberapa? Dia ditargetkan sama gurunya, ini anak terlalu kecil badannya, terlalu kurus, terlalu apa. Dikasih makan 2 tahun. Every day. Yang kelas yang lain, ini sama-sama miskin, negara miskin. Itu yang saya bilang, mimpi kita banyak, nggak apa-apa. Pelaksanaan di lapangan, target kita siapa? Tolonglah ibu hamil sampai 2 tahun. Gampang ngurusnya, karena ada posyandu puskesmas. Itu usulan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sisil. Saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk hari ini. Artinya insya Allah ini moderator kepake. Besok-besok dipanggil lagi. Udah jam segini, waktunya masih 2045. Memang sangat penting, seperti dari narasumber sampaikan, karena merupakan investasi SDM untuk mewujudkan STM yang tepat sasaran, seperti disampaikan. Makanya program Bapak Prabowo kemarin, makan siang gratis menjadi makan gratis, karena artinya sarapan juga menjadi poin yang penting. Tepat sasaran, bukan bapak-bapak intermittent fasting supaya tidak sarapan, supaya ukuran perutnya kecil, sehat, tapi bukan itu. Tepat sasaran, siapa yang dikenakan, yang diterapkan, standar gizi, komposisi isi perutku, Ibu sesuai punya kan, dan balik lagi catatan yang saya sangat kena dari Bu Miranti, bukan upaya berat dan sulit untuk merealisasikan Indonesia emas. Dengan kepedulian dan falsafah bersama, kita pasti bisa. Itu aja, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan berikutnya untuk pemberian plakat. Mohon